Bab 127. Di akun itu tertera jelas nama saya dimasukkan dalam list mahasiswa curang yang gelarnya dibekukan. Padahal saya sama sekali tidak melakukannya. Theo menoleh pada Wahyu yang nampak terdiam memikirkan sesuatu. "Pak Wahyu," tanya Theo. "Jadi kamu mahasiswa itu?" Tanya Wahyu takut-takut pada Fahri yang membuat pria asli Pangalengan itu marah dan akan menghampirinya. Namun dihalangi oleh Theo. "Sabar Fahri." Fahri pun diam namun tak melepaskan tatapan tajamnya pada Wahyu. "Jadi kamu juga di balik dalang semua ini?" "Saya cuma melakukan perintah dari Pak Andika yang waktu itu ada di Pangalengan. Beliau merintah seperti apa yang kamu ketahui tadi," ungkap Wahyu. Kata demi kata yang Wahyu ucapkan semakin membuat kebencian di hati Fahri semakin mendalam. Dia lalu melepaskan pegangan tangan dari Theo untuk kemudian akan pergi dari ruangan itu. "Mau kemana?" "Saya akan buat perhitungan sama Andika. Kalau masih sayang nyawa, maka diam itu lebih baik," ucap Wahyu yang langsung saja menghentikan langkah Fahri. Ia melihat ke arah Wahyu dan Theo yang menganggukkan kepalanya setuju dengan ucapan Wahyu bahwa jika masih menyayangi nyawa sendiri maka menghindari perselisihan dengan Andika adalah cara yang terbaik. "Dia sudah berbuat kejahatan dan saya harus diam. Perlu kalian ketahui saya ada di jalan yang benar, saya tidak takut apapun." Wahyu meluruhkan bahu membuang nafasnya lelah dan duduk lagi di kursinya. Mengusap-usap leher yang tadi dicekik Fahri, Wahyu mulai bicara. "Saya hargai rasa kekecewaan kamu Fahri. Tapi semua orang tahu siapa itu Pak Andika. Saya malah heran kamu bisa kerja di sini padahal sebelumnya kamu disabotase. Tapi apapun urusan kamu sama Pak Andika, saran saya, kalau sudah diberi kesempatan kedua, lebih baik manfaatkan. Kerja yang benar. Jangan cari masalah dengan membangunkan macan tidur." "Benar apa kata Pak Wahyuri? Bahkan Pak Andika lebih menakutkan dari macan atau serigala sekalipun." Fahri memiringkan senyumnya, "Dan macan itu salah sudah berurusan sama saya," ejek Fahri yang kemudian dari tatapan tak percaya dari Theo dan juga Wahyu mereka tidak mengenal Fahri sebelumnya namun menurut berita yang beredar Fahri adalah karyawan yang direkomendasikan sendiri oleh Pak Bayu. Setelah fakta yang terungkap barusan mereka jadi bertanya-tanya apa hubungan Fahri dengan keluarga Rohichan sehingga dia bisa disabotase oleh Andika dan lucunya lagi Fahri malah ingin menantang si bungsu dari keluarga Rohichan tersebut. "Jangan besar kepala Fahri, kamu bukan siapa-siapa." Fahri merasa kesal karena disepelekan oleh Wahyu dan Theo, "Saya kakak dari istrinya Andika. Saya akan beri dia pelajaran karena sudah berani mengganggu saya," ucap Fahri penuh dengan kemenangan. Terlihat dari wajah Theo dan juga Wahyu kalau keduanya cukup terkejut akan ucapan Fahri barusan. Theo memegang pundak Sahri kemudian menepuknya pelan. "Simpan tenaga lo itu Fahri. Lo gak akan bisa lawan Pak Andika. Jangankan, cuma, kakak ipar. Kakak kandungnya sendiri aja hampir mati di tangan Pak Andika." Fahri melotot horor. Dia melihat Wahyu dan Theo dengan wajah penuh meyakinkan. "Hiduplah baik-baik Fahri. Maka lo akan selamat," nasihat Theo lagi. Theo lalu mengambil dokumen yang tadi berserakan kemudian dengan cepat mengkopi dengan komputer satunya. "Cepetan balik lagi kerja. Ditungguin Pak Rusdini. Bisa kacau kalau si mulut ember itu ngadu ke Pak Alex kalau kita lelet."
Wahyu kembali ke meja kerjanya untuk menyelesaikan beberapa laporan yang diminta oleh Pak Andika sedangkan dia sudah tidak mau peduli lagi dengan Fahri. Dia akan menutup mulut dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Asalkan si Fahri itu juga tidak mengatakan pada siapapun. Mudah-mudahan saja apa yang dikatakan oleh Theo barusan bisa dicerna dengan baik oleh Fahri karena diam adalah emas dan bisa menyelamatkan nyawa mereka semua sekarang. Nyatanya saja Fahri tidak langsung menerima nasihat dari Theo barusan, dia malah tertarik dengan fakta yang baru saja dia ketahui. Theo. Apa? Gue lagi buru-buru nih. Kenapa? Andika mau bunuh Pak Boril. Wahyu yang baru akan mulai bekerja lalu menoleh pada Fahri. Cek, udahlah Ri. Lo nggak perlu tahu. Keinginan tahuan yang besar bisa membunuhmu, tegur Wahyu. Kasih tahu saya kalau tidak saya akan memberitahu apa Andika kalau kamu yang memberitahu saya siapa yang menyabotase gelar saya. Woi, gak bisa gitu dong. Protes Wahyu yang lalu terdiam karena mendapat tatapan tajam Fahri. Theo yang sudah selesai mengkopi lalu bangkit dan merapikan lagi filenya. Ayo gue kasih tahu, biar lo paham siapa itu Pak Andika. Tapi lo harus janji gak akan nyebarin berita ini kemana-mana. Karena yang tahu cuma divisi kita sama divisi Pak Andika aja. Oke. Sayang. Lagi ngapain? SEND. Ting sebuah pesan masuk ke ponselnya Riani yang sedang memangkas anggrek di belakang rumahnya. Kegiatan Cindy yang rutin dilakukan, lama jama menjadi kebiasaan Riani. Riani mengambil ponseinya dan duduk di kursi santai sambil membuka topi besar yang dipakainya tadi dan juga sarung tangan karet yang sebenarnya dia menolak untuk memakainya namun Cindy selalu menyuruhnya untuk memakai peralatan tersebut. Senyum terkembang di bibir wanita yang sebentar lagi akan jadi calon ibu itu ketika melihat pesan dari suaminya. Padahal Andika sedang ikut rapat tapi di tengah suasana kerja yang membosankan ini, Andika jadi teringat pada istri jelitanya. Ia rindu sekali pada Riani. Berlebihan memang. Padahal baru beberapa jam saja mereka berpisah tapi rasanya sangat lama. Kembali pada Riani yang tengah bingung ingin menjawab apa dia pun memutuskan untuk berfoto. Ia mengambil selfie dengan sedikit senyum dan latar taman bunga di belakangnya. Lalu dikirimkan pada Andika. Coba tebak, caption Riani di bawah foto yang dikirimkannya. Andika terkekeh melihat balasan dari istrinya. Andika pun menoleh kanan kiri agar aksinya ini tak dipergoki oleh Bayu apalagi Boril. Bak murid SMP yang curi-curi membalas chat dari sang kekasih saat sedang ada guru di kelas. Kamu tahu sayang. Bunga-bunga di belakang kamu itu. Andai mereka bisa bicara, mereka akan ramai-ramai. Bilang kalau mereka iri pada kecantikan kamu. Riani memegangi pipinya yang tiba-tiba saja memanas. Padahal hanya tulisan tapi kata-kata Andika sanggup membuatnya merona begini. Saking menahan debaran di dadanya, Riani sampai tak sanggup mengetik balasan untuk Andika. Silakan bagaimana pendapat Anda Pak Andika? Ya. Bayu mempersilahkan Andika untuk berbicara di depan anggota. Kalau pulang nanti, kalau abang gak keberatan, beliin seblak ceker lagi ya bang. Pesan terkirim namun tak ada balasan. Karena Andika kini sedang mengikuti arahan Bayu di ruang rapat. Riani tersenyum mengerti mungkin suaminya sedang sibuk bekerja. Riani pun memasukkan ponselnya kembali ke dalam saku untuk kemudian merapikan gunting serta alat-alat bercocok tanam tadi karena hari sudah semakin siang dan taman belakang sudah mulai panas.
Sang mertua tersayang sepertinya akan pulang sebentar lagi dari arisan dan kegiatan amal bersama Aprilia. Jadi Riani harus bersiap-siap karena biasanya mereka akan memasak bersama. Namun baru saja akan berdiri ponsel di sakunya berdering. Riani berpikir kalau suaminya pasti menelepon dan ia pun dengan senang hati langsung mengambil ponsel tersebut, tapi dia mengerutkan kening karena ternyata nama yang tertera di layar bukanlah nama suaminya melainkan Fahri. Riani pun menjawab panggilan itu, "Halo A. Neng. Bisa ketemu sebentar? A mau ada yang dibilangin. Penting." Terdengar nada panik dan khawatir di seberang sana membuat Riani pun ikut panik dengan apa yang diucapkan oleh Fahri. Aku naon? Kenapa kayak panik gitu? Pokoknya mah kamu kesini Lan, bisa enggak? Riani gak tahu jalan ya udah gini aja atuh. Lagi masuk istirahat. Ake Indokaret dekat gerbang perumahan kamu. Hafalkan. Oh, iya. Depan perumahan mah Riani tahu. Aya naon sih Riani jadi ikutan panik pokoknya mah kamu kesini ya. Cepet tunggu. Dan sambungan ponsel pun terputus. Riani yang takut terjadi sesuatu dengan kakak tirinya tersebut kemudian segera berjalan menuju dapur dan ada Buklik di sana. "Mama udah pulang Buklik?" "Belum Mbak. Mungkin bentar lagi, oh, boleh gak saya minta izin?" Ucap Riani yang membuat Buklik tersenyum. Karena sama dengan Aprilia, meski menjadi nyonya di rumah ini, Aprilia dan Riani sama-sama sopan dan ramah. "Izin kemana Mbak?" "Mau ke Indokaret depan." "Boleh. Ayo sama Buklik diantar." "Enggak usah, cuma sebentar aja. Mau ketemu sama kakak." Awalnya Buklik ragu untuk mengizinkan Riani, namun karena Riani mengatakan ingin bertemu dengan kakaknya maka Buklik pun mengangguk. "Ya sudah, hati-hati ya Mbak. Cuma sebentar kan?" "Iya. Terima kasih ya Buklik." Riani pun bergegas melewati pintu dapur yang terhubung dengan garasi samping dan langsung bisa menembus gerbang depan. Jarak antara rumahnya dengan pintu gerbang perumahan hanya sekitar 500 meter saja, dengan berjalan kaki pun akan mudah sampai, dan disinilah Riani berada sekarang. Tepat di pinggir jalan raya tersebut ada sebuah minimarket. Belum ada Fahri di sana. Riani pun menunggu di kursi yang disediakan oleh minimarket tersebut di depan. Sekitar 20 menit menunggu, akhirnya Fahri pun datang dengan naik ojek online. Riani berdiri dari kursinya. Fahri yang sudah turun dari motor lalu menarik pelan tangan Riani untuk duduk di salah satu bangku tunggu di depan Indokaret. "Aya naon sih Kok kelihatan panik gitu?" ucap Riani ketika keduanya sudah duduk berhadapan. Fahri yang terlihat menahan perasaan di dadanya mulai menetralkan nafas, mulai mencari awalan kata yang baik untuk memulai pembicaraannya dengan Riani. "Neng, Ilya apa?" Fahri menatap dalam netra biru terang wanita yang ia cintai tersebut, namun sifatnya sebagai kakak yang lebih dominan membuatnya merasa perlu melindungi Riani. "Boleh tahu apa kamu bahagia?" Riani terperanjat sendiri tiba-tiba Fahri mengatakan hal itu. Mungkin pertanyaan Fahri yang tempo hari menanyakan kapan dia akan menjadi janda masih membayangi pikiran Fahri sehingga dia masih menanyakan hal itu kembali. "Kenapa masih marah sama suami Riani?" Riani terdiam sebentar.
Riani minta maaf ya atas nama suami Riani, sebenarnya Abang Andika itu baik-baik. Apa kamu tahu siapa suami kamu yang sebenarnya? Kali ini Riani kembali diam. Mungkin dia baik di depan kamu karena mau mendapatkan kamu Riani. Tapi sebenarnya, dia itu selicik rubah. Dia memperdaya gadis polos macam kamu. Riani gak ngerti ah. Kamu tahu kan ah gagal jadi dokter. Riani menganggukkan kepalanya. Suami kamu yang berada di baliknya. Wanita cantik itu terperanjat. Kaget Lan. Temungkin ah? Aa dapat kabar dari mana? Bohong itu pasti ah. Ucap Riani sedikit tak terima jika Andika dituduh dengan hal demikian. Fahri yang memang sudah mempersiapkan kapian dari komputer yang ia temui di ruangan Pak Wahyu kemudian memberikan sebuah kertas pada Riani yang dibaca oleh Riani. Netra biru terang itu berkaca-kaca membaca pelan-pelan baris demi baris yang tertera di sana hingga air mata pun mengalir membasahi pipinya saat sebuah fakta terkuak. Sekarang kamu percaya. Bukti itu asalin dari perangkat komputer kaki tangan suami kamu. Riani menggelengkan kepalanya. Kamu menikah dengannya buat uang wisuda akan. Lihat apa yang dia lakukan. Sekolah AA yang bertahun-tahun, uang mahar dan pengorbanan kamu, akhirnya menjadi sia-sia. Betapa menyeramkan suami. Kamu itu Riani. Lagi-lagi Riani menangis sambil menggelengkan kepalanya. Fahri tersenyum miris. Riani nampak berat mempercayai fakta itu. Pahit ya Neng. Coba bayangkan perasaan AA. Setelah mengambil kamu, dia juga menghancurkan masa depan AA. Mungkin sulit dipercaya. Kamu wanita polos Neng. Mungkin dia belum bosan sama kamu makanya masih baik-baik. Coba kalau sudah diperlukan lagi. Kamu akan dibuang dan AA gak mau itu terjadi sama kamu. Fahri terus berbicara namun Riani terus menyangkalnya. Fahri memegang tangan Riani yang ada di meja. Ayo kita pulang Neng. Bukannya Bapak pernah bilang. Berhubungan dengan keluarga kaya raya itu selalu berujung dengan duka. Ayo kita kembali ke Pangalengan. Kita bahagia hidup sederhana seperti dulu lagi. Daripada hidup bergelimang harta tapi tinggal bersama dengan iblis seperti Andika. Seketika Riani menarik tangannya yang dipegang Fahri. Fahri merasa kehilangan namun ia paham kalau adiknya ini sudah terbuai dengan kenyamanan dan janji. Manis Andika. Kamu pikir suamimu itu mencintai kamu Neng? Kamu salah. Dia cuma mencintai satu orang perempuan. Bernama Aprilia Ayu. Kakak iparnya sendiri. Bagaikan dihempas ke dasar jurang yang paling dalam, kenyataan yang selama ini dia berusaha untuk enyahkan ternyata entah mengapa bisa dikatakan dengan lugas oleh Fahri. Dari mana AA tahu? Seluruh orang kantor tahu rahasia ini. Bahkan, ada jeda 5 detik sebelum Fahri melanjutkan kembali ucapannya. Suami kamu pernah dipenjara atas kasus percobaan pembunuhan kakak kandungnya sendiri. Gugur sudah pertahanan diri Riani. Air mata yang tadinya masih tersendat untuk meluruh akhirnya mengalir juga. Bumi yang dipijaknya bagai runtuh. Kenyataan bahwa suaminya memang mencintai perempuan Jain bahkan sampai tega berbuat tindak kejahatan adalah hal yang paling perih dari sekian rentetan kata yang diucapkan Fahri siang ini. Ayo kita pulang. Di sini bukan tempat kita. Andika terlalu kejam untuk kamu Neng. Dia bukan manusia.
Dia akan berubah menampakkan taring iblisnya suatu hari nanti dan sebelum itu terjadi, kamu ikut AA. Tinggalkan dia. Riani memperhatikan tangannya yang kini digenggam kembali oleh Fahri dan Riani melihat Fahri yang menganggukkan kepalanya seolah jangan ragu untuk ikut bersamanya dan meninggalkan Andika. AA benar. Suami Riani memang cinta sama kakak iparnya. Fahri cukup terkejut ketika Riani bicara seperti itu. Ia eratkan genggaman tangannya di tangan Riani. Kamu tahu Neng,